Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Noviendi, NPM 1852-10263, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Pengaruh Stres Kerja dan Beban Kerja terhadap Kinerja Perawat pada Ruang Isolasi COVID di masa pandemi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau atau RSUD Duri. Adapun di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya. Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa banyaknya pasien COVID dapat menimbulkan jam kerja pada perawat bertambah dan menimbulkan kelelahan. Pada era globalisasi saat ini, rumah sakit merupakan salah satu bentuk sarana kesehatan yang sangat dibutuhkan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat, yang berfungsi untuk melakukan upaya pelayanan kesehatan dasar atau kesehatan rujukan dan kesehatan penunjang. Adapun stres kerja perawat dapat terjadi apabila perawat dalam bertugas mendapatkan beban kerja yang melebihi kemampuannya sehingga perawat tersebut tidak mampu memenuhi atau menyelesaikan tugasnya. Maka perawat tersebut dikatakan mengalami stres kerja. Adapun beban kerja perawat adalah kondisi pasien yang selalu berubah dan jumlah rata-rata jam perawat yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan langsung pada pasien melebihi dari kemampuan seseorang. Sedangkan kinerja adalah hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Selanjutnya di slide kedua, di sini saya akan menjelaskan rumusan masalah. Rumusan masalahnya, apakah stres kerja dan beban kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja perawat pada ruang isolasi di masa pandemi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau atau RSUD Duri. Tujuan penelitian di sini yang pertama untuk mengetahui dan menganalisis stres kerja dan beban kerja terhadap kinerja perawat pada ruang isolasi COVID di masa pandemi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau atau RSUD Duri. Yang kedua, untuk mengetahui secara signifikan pengaruh stres kerja dan beban kerja terhadap kinerja perawat pada ruang isolasi COVID di masa pandemi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau atau RSUD Duri. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan manfaat penelitian. Pertama itu bagi perusahaan atau bagi rumah sakit itu sendiri sebagai input atau masukan bagaimana mengantisipasi dan mengelola stres dan beban yang dialami tenaga perawat. Yang kedua, bagi peneliti, sebagai penerapan ilmu yang telah didapat di bangku kuliah dan mengatasi permasalahan yang terkait dengan stres dan beban kerja dan kinerja perawat, khususnya bidang ilmu MSDM atau manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga, bagi peneliti atau peneliti selanjutnya, sebagai referensi bagi peneliti berikutnya yang akan mengambil topik atau permasalahan yang sama. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang telaah pustaka. Di dalam telaah pustaka ini terdapat 3 variabel. Yang pertama stres kerja, beban kerja, dan kinerja. Adapun stres kerja di sini yaitu suatu kondisi ketegangan yang menciptakan adanya ketidakseimbangan fisik dan psikis yang mempengaruhi emosi, proses psikiater, dan kondisi seseorang. Adapun beban kerja di sini sekumpulan atau sejumlah kegiatan yang harus dilaksanakan oleh sesuatu unit organisasi atau pemegang jabatan dalam jangka waktu tertentu. Ini menurut Dini Rahma Dahnia pada tahun 2010. Selanjutnya kinerja. Kinerja sini menurut Martin dan Jackson pada tahun 2000, kinerja itu mengacu pada prestasi karyawan yang diukur berdasarkan standar atau kriteria yang ditetapkan oleh perusahaan itu sendiri. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan terdapat penelitian terdahulu. Di sini saya akan mengambil salah satu penelitian yang berjudul yaitu dari penelitian Dwiana Kusuma, Mahfud Nur Majudin, Ariyanti Arfan pada tahun 2021. Adapun judulnya pengaruh beban kerja dan stres kerja terhadap kinerja perawat di unit pelayanan rawat inap Rumah Sakit Umum Andi Makassar, Kota Parepare. Adapun variabelnya beban kerja sebagai X1, stres kerja sebagai X2, kinerja perawat sebagai Y. Adapun alat analisisnya di sini menggunakan SPSS.
Adapun hasil penelitiannya, yang pertama, beban kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perawat di unit pelayanan rawat inap Rumah Sakit Umum Andi Makassar, Kota Parepare. Yang kedua, ada stres kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perawat di unit pelayanan rawat inap Rumah Sakit Umum Andi Makassar, Kota Parepare. Yang ketiga, dari kedua variabel bebas yang digunakan dalam menentukan tingkat kinerja perawat, ternyata variabel stres kerja mempunyai pengaruh dominan terhadap kinerja perawat di unit pelayanan rawat inap Rumah Sakit Umum Andi Makassar, Kota Parepare. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan kerangka pemikiran. Pada kerangka pemikiran di sini, stres kerja sebagai X1, beban kerja sebagai X2, kinerja perawat sebagai Y. Adapun hipotesisnya diduga stres kerja dan beban kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja perawat pada ruang isolasi di masa pandemi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau. Lokasi penelitian tersebut terletak di Jalan Stadion nomor 10, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Adapun operasional variabel di sini, yang pertama itu ada stres kerja sebagai X1. Dimensi yang terdapat di dalam stres kerja ini ada beban kerja, konflik peran, keamanan kerja. Adapun setiap indikatornya dari beban kerja yaitu tugas-tugas. Yang pertama, tugas-tugas yang harus dilaksanakan, yang kedua kesediaan waktu, yang ketiga kesediaan sumber daya. Adapun indikator dari konflik peran, yang pertama persaingan yang tidak sehat, kedua sikap pemimpin yang kurang baik, yang ketiga hubungan kerjasama yang tidak baik. Adapun indikator dari keamanan kerja, yang pertama kecelakaan kerja, yang kedua jaminan keselamatan kerja, yang ketiga mutasi dan rotasi jabatan. Adapun X2 dari variabel ini, yang pertama yaitu ada beban kerja. Adapun dimensinya faktor eksternal dan faktor internal. Di dalam faktor eksternal ini terdapat indikator, yang pertama tugas-tugas yang bersifat fisik, yang kedua keterampilan bekerja, yang ketiga perilaku pekerja, yang keempat lingkungan kerja. Sedangkan faktor internalnya memiliki indikator, yang pertama itu ada umur, ukuran tubuh, status gizi, kondisi kesehatan, motivasi, persepsi, kepercayaan, dan keinginan. Selanjutnya kinerja perawat sebagai Y, memiliki dimensi kualitas kerja, kuantitas kerja. Terdapat indikator dari kualitas kerja. Pertama, pemahaman akan hasil kerja, kedua, ketelitian dalam bekerja, ketiga, tanggung jawab dalam bekerja, keempat, ketepatan dalam bekerja. Adapun kuantitas kerja memiliki indikator, yang pertama hasil kerja yang baik, yang kedua penyelesaian pekerjaan, yang ketiga pencapaian target pekerjaan. Di sini dari tiga variabel ini saya menggunakan skala ordinal. Baiklah, selanjutnya saya akan masuk kepada populasi dan sampel. Teknik pengambilan sampel di sini teknik sampling jenuh atau istilah lain dari jenuh yaitu sensus. Adapun jenis dan sumber data yang saya gunakan yaitu data primer dan data sekunder. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Di sini saya menggunakan 3 teknik pengumpulan data. Yang pertama itu ada observasi, yang kedua ada wawancara, yang ketiga ada kuesioner. Adapun teknik analisis data di sini saya menggunakan yang pertama uji instrumen, alat analisis regresi, uji hipotesis atau uji T dan F. Di dalam uji instrumen ini terdapat uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik. Sedangkan di dalam uji asumsi klasik ini terdapat uji multikolinearitas, uji heterokedasitas, dan uji normalitas. Baiklah, sekian dari hasil presentasi saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.